Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengunjungi posko pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Kobasoma, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Panglima menyerahkan bantuan sembako untuk para pengungsi. Panglima TNI menyapa dan berdialog dengan para pengungsi di tenda pengungsian. Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan akan membangun tenda pendidikan untuk anak-anak agar tetap bisa bersekolah meski terjadi bencana alam. Hingga Rabu pagi, Gunung Lewotobi laki-laki masih terus erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter dari mulut kawah. Ya, bawa sembako dan sebagainya, mereka obat-obatan juga. Mudah-mudahan semuanya. Yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Rapat terbatas penanganan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka digelar di Gedung BNPB dan dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sejumlah hal dibahas dalam rapat ini, diantaranya kondisi terkini di lokasi bencana, aspek kesehatan dan obat-obatan, persiapan jalur logistik, kesiapan lokasi untuk bantuan rumah, hingga kondisi pengungsi. Rencananya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan meninjau langsung kondisi di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Tadi Bapak Wapres juga berkenan dan akan turun ke lapangan. Beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan akan dalam 2 hari ke depan akan ada di lokasi. 2 atau 3 hari ke depan ada di lokasi. Selain menggelar ratas, Wapres Gibran juga melihat langsung ruang komando BNPB. Ditemani oleh Ketua BNPB, Wapres Gibran mendengarkan perkembangan terkini status Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Steven Patinama. Pemirsa, meski sedang berada di Amerika Serikat, Presiden Prabowo tetap menggelar rapat koordinasi melalui video conference bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Ya, dalam rapat ini dibahas terkait dengan penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Saudara-saudara sekalian, bisa dengar suara saya? Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melalui video conference. Rapat kali ini diikuti oleh Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Rapat juga dihadiri Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara. Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update. Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Presiden Prabowo juga tegaskan pemerintah harus hadir dan menangani korban erupsi dengan serius. Pak Presiden berkali-kali menegaskan tadi di awal, di tengah, juga di akhir bahwa pemerintah pusat harus hadir, ya, menyelamatkan warga, melayani warga sebaik-baiknya, dan juga segera melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi itu ditegaskan berkali-kali oleh Pak Presiden. Jadi kita diingatkan betul untuk kerja serius, kerja kompak untuk menangani permasalahan ini. Saya hanya itu aja tadi yang beliau tegaskan berkali-kali. Pertemuan ini membahas terkait jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT, yang kini mencapai 11.553 orang. Belasan ribu pengungsi ini berada di 6 lokasi pengungsian di Flores Timur dan 2 titik di Sika yang akan dipindahkan secara bertahap. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Koirudin, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di The White House, Washington DC, Amerika Serikat. Keduanya membahas penguatan kerjasama hingga situasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih Selasa siang waktu Amerika Serikat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Putih, Washington DC, Presiden Prabowo dan Joe Biden membahas berbagai isu penting yang mempengaruhi hubungan internasional dan stabilitas global. Di antaranya situasi di Gaza, Palestina, dan Laut Cina Selatan. Selain membahas isu global, Biden juga mengungkapkan pentingnya memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, ini merupakan momen untuk mempererat kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat yang telah terjalin lama. Biden juga mengidentifikasi sejumlah fokus kerjasama antara Indonesia dan Amerika. Salah satunya memperkuat kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta mendukung transisi menuju energi bersih di mana Indonesia memegang peran penting.